Oh, sudah live, baik. Sudah live. Baik, makasih Terima semuanya kasih, ya. Pak. Sukses semua, sukses. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Deka. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Baik. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti. Sesi diskusi yang akan dipandu oleh moderator. Kepada yang terhormat yaitu Dera Paradita, beliau merupakan Duta Fakultas Hukum terfavorit pada tahun 2019 dan juga sebagai Putri Pendidikan Banten 2020. Kepada Dera Paradita, kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudari Rohayati selaku MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Dera Paradita. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mendapatkan amanah menjadi moderator dari orang-orang hebat dalam intelektual yang tentunya memiliki kredibilitas dalam bidangnya. Sebelum pemaparan lebih jauh, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para panitia yang telah berdedikasi pada acara kali ini, dan juga kepada teman-teman atau saudara-saudara yang telah bergabung bersama kami dalam webinar Islamic Law Discourse in the Context of Islam and Indonesia, yang tentunya akan diisi oleh materi-materi yang luar biasa, membuka cakrawala pandangan dan pemikiran kita semua, yang nantinya tentu akan dibawakan oleh para pemateri yang memiliki segudang ilmu dan pengalaman tentunya di bidang hukum. Sebagaimana tema webinar pada hari ini, mengenai Islamic Law in the Context of Islam and Indonesia, tentunya kita akan membahas mengenai bagaimana hukum Islam ini berdampingan dengan budaya Indonesia yang begitu beraneka ragam dan juga problematikanya. Materi pertama akan dipaparkan oleh Bapak Dr. Muhammad Asyubli, SHI, MSI, yang nantinya akan memaparkan tentang Islam dan kebudayaan Melayu Nusantara. Beliau merupakan seorang dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis. Sebagai seorang akademisi, tentunya beliau menciptakan karya-karya intelektual. Salah satu tulisannya yaitu Buku Islam dan Kebudayaan Melayu Nusantara pada tahun 2018, dan salah satu karyanya yang dipublikasikan di media cetak yaitu Menyempurnakan Karakter Takwa sebagai wujud meraih kemenangan di Riau Pos tahun 2021. Kepada Bapak Muhammad Asyubli, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saya ucapkan kepada Dera yang telah memoderatori acara webinar pada siang hari ini. Kemudian tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang terhormat Bapak Jainul Abidin. Beliau di samping ketua panitia juga hari-hari aktivitasnya menjadi panitera di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Terima kasih atas wadah yang Bapak berikan beserta Ibu Desi yang harusnya weekend ini beliau bersama keluarga tapi menyempatkan diri bersama kita semua untuk mengadakan acara webinar ini. Jazakallah khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semuanya. Kemudian yang sama-sama saya hormati di webinar ini yang kita muliakan Bapak Hakim, yaitu Bapak Riki Dian Saputra, yang dengan kesibukan hari-hari beliau juga mau menyempatkan waktu bersama kita adik-adik mahasiswa di sini untuk memberikan pengalaman hidup, kemudian tentunya ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga hadir bersama kita Bapak Musli, beliau di samping seorang ilmuwan, intelektual, juga beliau hari-hari aktif di Universitas Untirta Banten. Terima kasih. Kemudian yang tak kalah pentingnya sahabat saya, saudara seperjuangan saya Bapak Hidayatullah ya, yang sekarang berada di Hungaria. Alhamdulillah beliau menyempatkan waktu. Kita tahu sekarang jam 1.30 siang waktu Indonesia bagian barat, beliau di situ jam 8 pagi.
Jadi sebenarnya ini jam-jam sarapan, jam-jam di mana kita tidur, ngantuk segala macam, tapi beliau semangat dan sepertinya beliau tidak sabar lagi memberikan motivasi bagi kita semua. Ini sebenarnya kami hanya pemanis saja, Bapak Ibu semuanya. Yang paling pentingnya nanti kita akan mendengarkan para orang-orang hebat yang sudah berkecimpung di dunia sebenarnya, sesungguhnya, yaitu pengadilan, kemudian di dunia-dunia yang lainnya. Termasuk juga niat kita semua untuk menjadi mahasiswa yang ingin sekali rindu untuk belajar di luar negeri yang sekarang dilakukan oleh Bapak Hidayatullah. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh para peserta hadir juga. Ini mahasiswa-mahasiswa saya yang luar biasa mau bergabung. Yang pertama dari UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. Terima kasih hadir mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara, Prodi HTN, di mana saya juga ngajar di UIN. Kemudian mahasiswa saya di Politeknik Negeri Bengkalis. Ya, meskipun ini konteks judul acara kita tentang hukum dan segala macam yang tidak ada erat hubungannya dengan mahasiswa politeknik, tapi mereka mau mendengarkan sisi lain dari kehidupan ini begitu. Terima kasih mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis. Kemudian juga saya undang mahasiswa saya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah yang khususnya di Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Ini sangat sesuai sekali dengan kehidupan kita, dengan jurusan prodi kita. Dan mudah-mudahan acara ini selalu diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu serta peserta lainnya, pada prinsipnya saya ingin memberikan semacam, ya boleh dikatakan pengalaman, kemudian fenomena-fenomena empirik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ini. Pada tahun 2018 dahulu pernah saya membuat tulisan Islam dan Kebudayaan Melayu Nusantara begitu. Jadi tulisan ini berangkat sesungguhnya dari hal-hal yang menurut saya, apalagi nih adik-adik sekarang saya lihat adalah generasi milenial yang lahir nih rata-rata semua lahirnya 2000-an begitu. Ya, lahir tahun-tahun 2000-an. Nah, 2000-an kita kenal adalah tahun di mana adik-adik mungkin sebagian besar tidak mengenal tentang kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat. Mungkin kita taunya lewat media sosial begitu. Ya, tidak akan mustahil menurut saya adik-adik semuanya yang hadir di webinar ini tidak memiliki Android. Semuanya memiliki Android. Kami dulu di tahun 2007 ya di UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, jangankan Android, mungkin HP yang merek Nokia dulu yang agak sedikit seriesnya tinggi aja mungkin jarang kami punya. Kenapa? Karena memang waktu itu tidak semua orang bisa menggunakan handphone yang berwarna begitu. Dulu rata-rata handphone warna biru saja, warna biru itu udah senangnya luar biasa. Kenapa? Karena ini kita banget. Nah, ingat saya waktu itu paling populer waktu kita mahasiswa itu handphone Asia. Handphone Asia itu murah meriah, 299.000, masih ada iklannya. Nah, saya masih ada sekarang, tapi nggak bisa hidup lagi. Kenapa? Karena nggak ada chargernya. Karena charger nggak susah ditemukan. Lebih mahal lagi charger dibandingkan HP Android begitu. Jadi maka kami dulu senang sekali menggunakan handphone Asia. Tapi adik-adik semua belum pernah merasakan hal-hal seperti itu. Maka konteks hari ini yang saya gagas untuk bisa menghidupkan nilai-nilai khususnya di daerah saya yaitu Melayu ini ingin saya hidupkan kembali, mengangkat batang yang terendam kemudian harus diberikan, dipamerkan, dipublikasikan ke kehidupan sehari-hari begitu. Nah, kita tahu adik-adik peserta semuanya, Bapak Ibu, yang Melayu itu banyak referensi yang kita temui begitu. Ya, dari mana asalnya? Ada yang mengatakan sebutan Melayu itu berasal dari Himalaya. Ketika referensi pertama saya baca. Lalu kemudian disingkat menjadi Himalaya. Hima berarti salju atau sejuk, sedangkan alaya bermakna tempat. Dengan demikian dapat disimpulkan tempat yang sejuk. Nah, seperti di puncak pegunungan yang tinggi begitu. Nah, ini saya kutip dari buku Abdul Rashid tahun 2005. Jadi makanya banyak kita lihat di negeri-negeri Melayu itu pasti sebagian besar mereka memiliki pegunungan yang tinggi. Tidak hanya pegunungan, negeri-negeri Melayu ini, Bapak Ibu adik-adik semuanya, juga kita lihat mereka banyak berdomisili, bermustaikim di daerah-daerah laut. Karena memang laut itu terbuka. Maka jangan heran,
orang Melayu itu sangat terbuka mereka. Terbuka dalam artian apa? Ada orang asing datang, mereka tidak curiga terlebih dahulu, tapi mereka sambut dengan takziman wa tariman, dengan penghormatan yang mulia. Makanya jangan heran ketika datang ke Riau misal, atau di Jambi negeri Melayu, atau di Lampung, itu mereka ada tamu agung, mereka sambut dengan apa? Dengan tepung sirih. Jadi ada tari-tarian, tari persembahan, lalu dikasih sirih, ditepuk-tepuk sirih itu. Begitulah mereka menghargai orang tamu. Padahal mereka nggak tahu ternyata apakah tamu ini berniat jahat. Mereka nggak pikir terlebih dahulu itu. Apakah misalnya tamu ini berniat melakukan sesuatu yang celaka bagi dia. Dia nggak peduli. Yang penting ada tamu, dia sambut itu. Cukupkah dengan sambutan tari persembahan? Belum. Biasanya orang-orang Melayu, saking terbukanya, mereka menyambut kita dengan pencak silat. Nah, kenapa kok pencak silat? Supaya orang-orang ini memang betul-betul dimuliakan. Maka dari asal-usul kata Melayu ini, maka kita dapat pahami, oh ternyata orang-orang dulu, orang Melayu itu sangat terbuka. Nah, inilah sebenarnya nilai-nilai yang harus kita tanamkan. Khususnya adik-adik yang kelahiran 2000-an gitu. Ya, ketika ada teman kita hadir, maka kita sambut dengan baik. Bukankah itu yang disunahkan oleh Nabi Muhammad? Nabi katakan, "Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah." Siapa nih yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka senantiasalah memuliakan tamu. Jadi tamu itu salah satu bentuk sunnah yang tadi disampaikan Pak Dekan UIN Jakarta, ya ini sunnatul hasanah, sunnah yang baik, menyambut tamu dengan baik begitu. Maka alhamdulillah sebenarnya webinar ini mempersatukan tali silaturahmi antar kita. Jadi selalu saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa saya, baik itu di UIN, Politeknik Negeri Bengkalis, kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Ayo adik-adik, ya jangan kita tanda kutip bagak di kampung, ya jangan kita itu bagak di Riau atau hebat di prodi HTN atau hebat di Politeknik, tapi kita tuh out of the box. Kita tuh harus keluar dari artian keluar dari tempat nyaman kita. Kita harus mengenal lingkungan di sekitar, bahkan di luar kita. Nah, dengan cara apa? Dengan cara seperti ini. Saya ajak adik-adik semua mengenal, ada mahasiswa Untirta loh ternyata. Oh, ada mahasiswa Fakultas Syariah UIN Jakarta loh. Oh, ada mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis loh. Tak hanya itu, kita juga mengenal nanti yang disampaikan Pak Hidayat, gimana culture, kebudayaan orang-orang Eropa. Mereka bisa diterima dan segala macamnya. Itu adalah salah satu cara kita untuk bisa menjadi manusia yang khairukum anfa'um linnas, yang sebaik-baik kamu menjadi yang bermanfaat. Jadi ini webinar sangat luar biasa. Maka sangat rugi kalau seandainya adik-adik tidak menggali, menanya hal-hal yang teknis. Karena dulu kami itu dari semester 1, semester 2, semester 3, 4, 5, 6 sebelum KKN kami sibuk organisasi. Ya, yang suka di BEM silahkan, yang suka organisasi ekstra mau HMI, PMI, IMM kami, kemudian teman-teman tarbiyah, BIKO segala macam silakan. Itu salah satu cara kita untuk apa? Untuk bisa memiliki kepribadian kita, karena kita ini nanti kemudian ketika keluar kita menjadi orang yang bermanfaat. Makanya selalu ada quote, ya, quote yang sangat luar biasa, ya. IP yang nilai itu, your high GPA will get you job interview, but your leadership get you bright teacher. Jadi adik-adik sekarang dapat IP nih, IP 3,9, keren. Bisa ngajukan beasiswa, apalagi di Provinsi Riau, sekarang lagi ngajukan beasiswa, bisa ngajukan beasiswa, keren. Tapi IP itu hanya sampai berhenti ketika adik-adik semua di kampus. Tapi ketika adik-adik tidak memiliki nilai kepemimpinan, maka suatu saat ketika sudah mendapat gelar sarjana, kita akan bingung mau kemana hari-hari kita. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala bagi yang Muslim itu sudah memberikan kehebatan diri kita. Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini punya kelebihan masing-masing. Ya, adik-adik UIN Jakarta punya kelebihan. Saya hobinya saya hobinya beracara. Maka adik-adik ikuti, ada namanya Mood Court. Ya, Mood Court Community, MCC. Itu adalah salah satu wadah di semua fakultas hukum untuk adik-adik bisa beracara. Alhamdulillah saya tuh dulu pernah ketua Mood Court Community UIN Jakarta. Jadi kita rangkul. Saya masih memegang, simpan, ada foto yang mulia
Pak Riki Dian Saputra menggunakan baju hakim loh. Tahun 2008-2009 kalau nggak salah saya. Tapi alhamdulillah hari ini Pak Riki membuktikan bahwa beliau menjadi hakim sesungguhnya. Dulu nih modelnya hakim pura-pura lah. Kalau bahasa Melayunya icak-icak jadi hakim. Tapi ternyata hari ini beliau menjadi hakim sesungguhnya. Nah inilah yang sebenarnya ingin kita bangkitkan semangat adik-adik. Generasi milenial ini, ayo jangan lagi kalian tuh sibuk dengan Mobile Legends, dengan sibuk domino. Apalagi domino yang pakai chip segala macam. Itu haram hukumnya. Kalian bagikan chip tersebut. Kemudian setelah kalian bagikan chip tersebut, kalian merasa untung, lalu bayar lagi transfer segala macam. Itu haram hukumnya. Udahlah hal-hal yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Kenapa? Karena suatu saat kita akan menjumpai yang lebih hebat lagi. Apa dia? Kemampuan yang Allah berikan dalam diri kita. Jadi yang hebat di beracara, silakan gabung di Mulkon. Kami nggak mau nih Pak, di beracara. Saya hobinya olahraga, silakan. Alhamdulillah. Kalau di perguruan tinggi keagamaan Islam, itu ada namanya pionir. Pekan olahraga yang lombanya lintas seluruh UIN senasional. Silakan. Alhamdulillah kemarin anak-anak Rio ikut PON juga di Maluku. Ya, mereka luar biasa mendapatkan emas segala macam gitu. Saya nggak bisa juga nih olahraga, nggak bisa beracara. Saya bisanya IT. Silakan ya, ada Mas Antoni yang mengatur jalannya acara ini. Beliaulah yang nanti menggerakkan. Jadi kesimpulannya adalah kita semua punya kelebihan. Mumpung adik-adik semester 3 sekarang, semester 2, semester 1, itu manfaatkan. Jadi jangan sampai nanti ketika semester 6 kita tinggalkan. Fokus kita semester 7 skripsi, semester 8 kita wisuda. Ini enggak. Jangan semester 8 baru mulai skripsi, semester 9, 10 baru wisuda. Ini kalau kata Bang Haji Roma Irama sungguh terlalu. Maka mumpung di semester 1, 3, 5, adik-adik semuanya manfaatkan kelebihan yang Allah berikan. Jadi melalui kegiatan-kegiatan ini kita harus hadirkan. Jadi itu titik poinnya. Jadi Melayu, orang-orang Melayu hadir, saya ingin tergerak hatinya untuk membangkitkan batang terendam. Ini di Rokan Hilir, sedikit lagi ya daerah, di Rokan Hilir ada namanya tradisi ratib toga. Zikir dia berdiri. Itu adik-adik kalau buka di YouTube ratib toga, itu mirip seperti bunga matahari. Mengembang, mengecup, mengembang, mengecup, mengembang, mengecup. Indah sekali. Dan itu tradisi anak-anak muda nggak ada kita lihat. Cuma orang-orang tua yang udah 70, yang udah 80, 60, yang sudah mau dekat liang kubur. Anak-anak muda asik lain yang lain. Mobile Legends segala macam. Nah, anak-anak ikut itu. Pak, boleh nggak kita melakukan? Boleh. Ada dalilnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Jadi orang-orang yang berzikir nih mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk. Jadi boleh. Ada juga lagi tradisi yang luar biasa. Alhamdulillah di Pekanbaru ada perda, peraturan daerah. Anak-anak hari Jumat mau muslim ataupun non muslim mereka menggunakan baju teluk belanga. Ya, baju teluk belanga. Baju teluk belanga itu lengan di bawahnya itu mirip lengan bukan sembarang baju. Tapi baju mereka itu sudah didesain dengan sedemikian rupa. Nah, maka orang-orang Melayu itu mereka di bawah lengannya itu ada simbol segitiga. Simbol segitiga. Apa makna simbol segitiga? Itu maknanya adalah iman, Islam, dan ihsan. Begitulah orang-orang Melayu erat hubungannya dengan Islam. Adik-adik nih, yang orang Melayu pakai songket, itu jangan dipikir songket itu hanya songket belakang, enggak. Songket itu sebenarnya adalah sarana adik-adik semua untuk apa? Untuk kalau azan berkumandang Allahu Akbar, adik-adik kalau nggak ada sajadah bisa menggunakan songket. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam Melayu itu banyak diadopsi dari nilai-nilai agama Islam. Termasuk kemarin nih, bulan Muharram kita disunahkan puasa Asyura. Apa makna puasa Asyura? Siapa yang puasa Asyura tanggal 10 Muharram, dihapuskan dosanya 1 tahun yang lalu. Nah, orang Melayu biasanya di 10 Muharram mereka berpuasa, lalu mereka waktu berbuka puasa, mereka rame-rame makan bubur sebagai santapan buka puasa. Itulah yang disebut dengan bubur Asyura. Jadi,
tradisi ini harus kita kembangkan, kita galakkan. Alhamdulillah sekarang pandemi sudah mulai reda, jadi nanti kita bisa lagi geliat kegiatan-kegiatan yang bernuansa positif. Itu saja sebagai pengantar. Dera, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali ya pemaparan dari Bapak Asyubli. Terima kasih Bapak atas pemaparannya. Dari pemaparan tersebut kita bisa memahami nih bahwa nilai-nilai budaya atau tradisi Melayu ini yang telah tadi dipaparkan, ini sedikit menjelaskan bahwa budaya Melayu dengan keramah tamahannya yang sebenarnya memang merupakan sunnah juga dalam Islam untuk memiliki sifat ramah tamah dan juga menjalin silaturahmi pada orang lain. Karena pada intinya sikap dan karakter yang sangat berpengaruh atau menentukan nantinya saat kita terjun langsung di masyarakat. Baik, tidak cukup sampai di situ, kita masih ada materi yang tentunya tidak kalah luar biasa. Selanjutnya akan ada materi kedua mengenai Baduy Banten, Between Islam and Islam Sunda Wiwitan. Pemaparan kali ini mengenai bagaimana